dalam penungguan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mau mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Happy New Year 2026 ya saudara ya. Biar kita semakin cinta Tuhan, semakin setia sama Tuhan Yesus. Ya, pada pagi hari ini saya membawakan renungan tentang selamat dari krisis 2026 saudara ya. Ini ya, saya ambil tema dalam Alkitab kita ya. Selamat dari krisis 2026. Ada di dalam Alkitab di dalam Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terus ada lagi di dalam ayat Amsal ya saudara ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara ya. Dibilang banyak ramalan, banyak setiap kali kita mendengar ya, banyak yang akan terjadi di tahun 2026 soal ini saudara ya. Kita tahu semakin tahun bukan semakin membaik keadaan dunia ini, tetapi semakin jahat saudara ya. Semakin banyak berita-berita yang menakutkan saudara, semakin banyak musibah-musibah, bencana-bencana alam yang itu sudah menggenapi firman Tuhan di akhir zaman ini, semua itu akan terjadi saudara. Jadi terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan yang menghantui pikiran kita menjelang masuk 2026 yang udah pastinya segala sesuatunya bukan lagi lebih baik tetapi semakin memburuk. Krisis moral, krisis ekonomi, krisis politik, krisis semuanya sebab krisis saudara ya. Ya, kita berharap kita semua selamat dari krisis ini saudara, dan tidak ada satu hal pun yang dapat kita andalkan di dunia ini saudara selain hanya mengandalkan Tuhan. Ya, jadi ada beberapa tips-tips untuk kita boleh selamat daripada krisis 2026 ini saudara, terutama krisis moral ya. Seringkali terlalu banyak ajaran yang mengajarkan, ya mungkin ajaran itu masuk akal bagi kita, tetapi sebenarnya itu menyesatkan pikiran kita ya saudara. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu berasal dari pada pemikiran manusia yang seringkali mungkin pakai logika gitu. Mungkin secara lihat sekasat mata, oh iya benar ajarannya, tetapi ujungnya menyesatkan. Makanya kembali lagi kita harus semakin fokus sama Tuhan nih saudara ya. Semakin gencar baca firman, sehingga kebenaran itu yang akan kita bisa tahu dan kita membedakan ini ajaran sesat atau ajaran yang menyimpang. Kalau Roh Kudus yang Pak Gembala katakan jangan padamkan roh, biarlah Roh Kudus senantiasa ada di dalam hati kita. Sehingga roh itu yang membedakan manakah ini pengajaran yang benar ataupun tidak. Ngeri saudara ya, terlalu banyak hal-hal yang menyimpang zaman-zaman ini saudara, zaman-zaman menjelang akhir zaman ini saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu fokus sama Tuhan. Ya saudara ya, bukan fokus kepada apa yang menjadi keinginan kita, fokusnya sama Tuhan. Meskipun di dalam masalah, pergumulan, tetap fokusnya sama Tuhan. Bahwa Dia Allah yang sanggup saudara menyelesaikan setiap masalah pergumulan kita. Yang kedua ya, poin yang kedua, untuk kita boleh selamat dari krisis 2026 ini. Segala sesuatu hal-hal yang semakin, terutama kasih akan semakin pudar. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kasih kepada sesama, saudara, orang tua, siapapun itu, banyak semakin pudar, sehingga dingin dan tidak ada, hidup kita tuh egonya besar ya. Semakin kita mementingkan diri sendiri, pokoknya keinginan aku yang harus tercapai, keinginanku saudara, ego manusia semakin besar saudara ya. Itulah kondisi akhir zaman, kita harus mengikuti jejaknya Tuhan saudara. Jadikan Tuhan itu teladan dalam hidup kita, jadikan Tuhan itu benar-benar tujuan akhir kita, mengiring Tuhan itu kita mau menjadi pengikut Tuhan itu ya. Saudara, meskipun terlalu banyak tantangan, kesulitan, rintangan untuk mau dekat sama Tuhan itu tantangannya banyak. Satu, males. Kita harus mengalahkan kedagingan kita untuk males baca firman. Males mencari hal-hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan itu ya.
Kita pasti banyak alasannya ya manusia ya saudara ya, banyak alasannya. Tapi punyalah kerinduan bahwa kita emang butuh Tuhan setiap waktu, setiap saat kita harus butuh Tuhan. Saudara, tidak dapat ada satupun yang dapat kita andalkan di dunia ini saudara. Harta, kekayaan semua akan lenyap pada waktunya saudara ya. Sesingkat itu saudara. Tetapi firman Tuhan yang kita taruh di dalam hati kita, itu yang akan menjadi kekuatan kita setiap hari, mungkin sepanjang hidup kita. Jadi ikuti jejaknya Tuhan, ya, tetap setia sama Tuhan, terus hidup kita harus cari perkenanan Tuhan. Apa sih perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan tuh maunya apa? Tuhan maunya apa atas hidup kita? Bagaimana kita harus menjalani hidup kita tuh dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya saudara. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya kemah ya, tenda rumah kita tuh di sini sementara kemah, hanya tenda yang bisa dipindah-pindah. Tapi tujuan rumah kita sepenuhnya adalah rumah kita Bapa di sorga ya saudara. Apakah kita yakin kita sudah dapat mempunyai tempat di sorga saudara? Nah itu hati kita sendiri yang tahu saudara ya. Cari perkenanan Tuhan dalam hidup kita yang tidak beres di tahun 2025. Mungkin kita masih punya kepahitan, mesti sakit hati, dendam, itu segala sesuatu yang menghambat ya saudara. Untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kita, mari kita tinggalkan saudara. Tinggalkan. Jadi jangan kita hidup di dengan masa lalu kita ya saudara. Kita harus buang segala hal-hal yang tidak berkenan di tahun 2025 dan mari kita dekatkan lagi diri kita pada Tuhan di tahun 2026 ini yang tentunya segala sesuatu yang semakin sulit saudara ya. Yang Tuhan minta dan Tuhan lihat itu ada iman. Iman kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan apapun masalah yang harus dihadapi. Terus yang keempat ya, kita harus tetap fokus sama Tuhan nih. Seringkali tuh keadaan-keadaan dunia ini membuat kita tuh nggak fokus sama Tuhan. Dan seringkali Tuhan tidak jadi utama di dalam kehidupan kita, ya, tidak menjadi utama dalam kehidupan kita. Mari kita lebih lagi mengutamakan Tuhan dari segalanya, lebih utamakan lagi Tuhan dari segala dalam hidup kita ya saudara ya. Terus simpan firman Tuhan itu di dalam hati kita sehingga dia merema dalam kehidupan kita. Terus makin dekat lagi berada lagi di kakinya Tuhan Yesus ya. Banyak memuji, menyembah, mengucap syukur itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya saudara ya. Mari biar di tahun 2026 lagi kecintaan kita sama ke Tuhan tuh ya lebih dari tahun 2025 saudara. Sehingga kita dapat melewati setiap badai kehidupan masing-masing ya saudara. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Biar di tahun 2026 kita semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan beraktivitas, baik yang bekerja, berkuliah, maupun yang berusaha Tuhan sertai Tuhan pimpin. Biar penyertaan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.